Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memperhatikan pandemi COVID-19 saat ini merupakan momentum bagi kelompok tertentu yang terpecah menjadi 3 kelompok masyarakat tertentu. Yang pertama adalah kelompok yang menyatakan bahwa COVID-19 ini harus diterima karena bagian dari ujian Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Dan ini pernah terjadi yang disebut pada masa lalu dengan sebutan taun yang mewabah di Jazirah Arabia. Oleh karena itu kelompok ini berserah diri saja, menerima saja bahwa itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kelompok ini juga mengidentifikasi bahwa COVID-19 ini adalah ciri dari kiamat, sudah dekat. Sehingga dia kelompoknya mengidentifikasi seperti isu-isu ad-dukhan, kabut yang sangat tebal. Kemarin ini sempat viral di media sosial. Ini adalah pecahan kelompok pertama. Kemudian kelompok yang kedua memanfaatkan momentum COVID-19 ini sebagai bentuk persiapan perang, melakukan rekrutmen, melakukan persiapan propaganda yang sedemikian hebat, bahkan mencari pendanaan dengan berbagai cara yang tujuannya adalah untuk mempersiapkan diri melakukan peperangan. Kemudian kelompok yang ketiga, dia adalah kelompok yang melakukan serangan terlebih dahulu. Kalau dulu yang mereka lakukan penyerangan atau musuh yang dianggap harus segera dilakukan penyerangan adalah dunia barat. Nah, sementara sekarang ini mereka mengalihkan serangan itu bukan ke barat Amerika dan sekutunya, melainkan mereka mengalihkan isu penyerangan terhadap Cina. Nah, ketiga kelompok ini secara bersama-sama melakukan propaganda taktis terhadap masyarakat awam di Republik Indonesia. Pertama kali meluncurkan adalah kebencian terhadap etnis tertentu, dalam hal ini etnis Cina, dengan berbagai alasan dijadikan musuh oleh mereka. Setiap hari dan setiap saat tidak sedikit orang yang melakukan tebar kebencian terhadap kelompok-kelompok yang disebut dengan kelompok Cina ini. Nah, oleh karena itu kepada masyarakat secara keseluruhan kami mengajak jangan sampai terprovokasi oleh kelompok-kelompok ini yang pada akhirnya adalah melakukan pemberontakan terhadap pemerintah Republik Indonesia dan hendak ingin mengganti negara ideologi Pancasila dengan ideologi yang mereka yakini kebenarannya. Oleh karena itu sekali lagi masyarakat jangan sampai terprovokasi. Mengingat hal tersebut, menghadapi Idul Fitri 1 Syawal 1441 Hijriah, pada prinsipnya adalah masyarakat muslim dapat melakukan sholat Idul Fitri di masjid maupun di lapangan secara berjamaah, akan tetapi senantiasa harus memperhatikan protokol kesehatan. Apabila tidak dapat dilakukan, maka sebaiknya sholat Idul Fitri dilakukan di rumah masing-masing. Dan oleh karena itu hukumnya sholat sunnah muakkadah Idul Fitri di rumah masing-masing dilakukan secara individual munfarid maupun dilakukan secara berjamaah sah hukumnya. Jangan khawatir, MUI dengan fatwa nomor 28 tahun 2020 hadir kepada masyarakat untuk memberikan kepastian hukum bagi orang-orang yang melaksanakan sholat Idul Fitri baik di rumah, di masjid, di lapangan maupun secara sendiri-sendiri. Oleh karena itu harapan kita menghimbau kepada seluruh masyarakat, yang pertama jangan terprovokasi, yang kedua ikuti kebijakan pemerintah sesuai dengan levelnya masing-masing, dan yang ketiga berharap kepada semua pihak untuk tidak memberikan dukungan blokade kepada siapapun etniknya sepanjang dia hidup di negara ini sah, maka dia adalah sesuai dengan peraturan hukum yang harus kita hormati, etnis apapun termasuk dari negara Tiongkok atau Cina. Pada masyarakat sekali lagi di Banten khususnya kami mengajak dan menghimbau untuk tetap bersama-sama dengan pemerintah untuk melakukan cegah pandemi COVID-19. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.